Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi sambil menunggu Pak Ustadznya tiada rotan akar pun jadi, sementara saya jadi-jadian fotokopian sambil menunggu Pak Ustadznya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu terlaksananya acara ini, dan mohon maaf apabila ada segala sesuatu dari kami, dari panitia kurang berkenan. Sekali lagi kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit kita berbicara masalah Nabi Muhammad. Kita orang Islam percaya bahwa Rasul Allah ada 25, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Namun kenapa kelahiran Nabi Muhammad diperingati oleh orang sak-dunia, padahal kita percaya bahwasanya kita punya rasul-rasul yang lain, punya rasul-rasul yang hebat. Ada yang namanya ulil azmi, Nuh, Ibrahim, kemudian ada namanya Musa, ada yang namanya Isa, ada yang namanya Muhammad. Kenapa kok hanya Nabi Muhammad yang diperingati? Ini ilmu. Ayo kita pelajari bersama. Ono opo di balik itu? Apakah karena Nabi yang terakhir? Apakah karena Nabi yang punya Al-Quran ini? Mari kita pelajari. Opo istimewa Kanjeng Nabi sampai diperingati kelahirannya ini. Beberapa tahun yang lalu atau dalam kelas biasa saya ceritakan, ada beberapa keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Yang pertama, nama Nabi Muhammad bergandengan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana disebut nama Allah, di situ disebut Nabi Muhammad. Tidak nabi yang lain, walaupun itu Nabi ulil azmi. Setelah Allah namanya disebut, ternyata nama Muhammad yang disebut. Ini kemuliaan tersendiri. Tidak setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yusuf Rasulullah wa asyhadu anna Yunus Rasulullah. Bukan. Dari 25 nabi itu ternyata Nabi Muhammad yang disebut setelah nama Allah. Maka dari itu kalau kita tidak berhati-hati, kadang-kadang keliru. Tulisan Arab itu dari kanan, mari tulisan Allah biasanya Muhammad. Bukan, kalau di masjid-masjid itu bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Itu keistimewaan yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad diperingati? Kelahirannya diperingati, tidak nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang langsung dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Nak direk Sidratul Muntaha itu. Gimana Sidratul Muntaha itu? Di langit yang ketujuh. Waktu nembus langit yang ketujuh sana. Dari 25 nabi sing sehebat, sekuat, sekeras Nabi Musa, itu yang dipanggil Isra dan Mi'raj hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak pernah dipanggil ke langit, hanya Nabi Muhammad yang dipanggil ke langit. Nah, ini perlu dicatat dan diperhatikan. Satu,
nama Nabi Muhammad bergandeng dengan nama Allah. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul dari 25 Rasul yang dipanggil langsung menghadap Allah, yaitu Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, dari 25 Nabi dan Rasul yang punya syafaat di hari kiamat nanti hanya Nabi Muhammad. Sekali lagi, Nabi 25 tidak punya syafaat. Apa syafaat itu rek? Rek ngono. Mene kamu nek wis mati, dunya wis kiamat, kabeh wis mati, bakal ditangekno jenenge yaumul ba'as. Kemudian ada yaumul hisab, ada yaumul fasli, ada yaumul haq. Di situ nanti manusia akan didereng ke surga, akan didereng ke neraka. Anak-anak sekalian, adakah yang kepingin masuk surga? Ada yang kepingin masuk surga? Nah, kepingin masuk surga, saiki mati ya dicik. Siapa yang mau mati? Gak mau. Loh, mau kan? Gak syaratnya ke surga itu mati dulu. Nah, kepingin masuk surga ya, saiki mati ya. Yes, bungono cek ini menungso mari di tangen untuk alam kubur, yaitu alam barzah, yaumul ba'as. Namanya yaumul ba'as, menungso akan dikumpulkan dari satu, semuanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, laki, perempuan, tua, muda, sampai yang banci pun kumpul dari satu. Yang amalnya sedikit, yang amalnya banyak, kumpul dari satu. Ternyata di sana anak hamparan, tidak ada gedung, tidak ada naungan, tidak ada warung, tidak ada toko makanan, semuanya haus. Matahari diturunkan, panas sekali. Minta perlindungan nang sopo. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat naungan, pohon tidak ada, orang jual tidak ada. Orang-orang lari, yang pertama lari kemana? Semua jutaan manusia itu lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam, engkau adalah Nabi yang pertama, engkau adalah bapak manusia. Tolong kami Nabi Adam, kepanasan gak kuat, mintalah kepada Allah supaya saya ini ditolong. Jawabnya Nabi Adam, maaf, saya tidak bisa menolong. Coba kamu minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang jutaan lari kepada Nabi Ibrahim semua. Nabi Ibrahim, saya minta tolong. Bagaimana saya ini kepanasan Nabi Ibrahim? Tolong kami. Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak bisa menolong. Kenapa kau tidak bisa menolong? Jawabnya Nabi Ibrahim, aku tahu bujuki, aku isi ambek Gusti Allah. Jadi tidak bisa aku minta tolong pada Allah, soalnya aku isi tahu bujuki. Nabi Ibrahim lho rek, isi dosa sepisan, bujuki lho mek sepisan. Sak umure gak wani bujuki maneh. Apa bujuki Nabi Ibrahim? Pada saat Namrud punya arca, punya patung banyak dikepeluki ambek Nabi Ibrahim, tuas ditinggal satu yang paling besar. Setelah itu Namrud ngamuk, sopo sing merusak pangeran-pangeranku. Nabi Ibrahim mengatakan, lihat siapa yang membawa kapak yang mari digawe menceli patung-patung tadi, ditempelkan nang patung empat besar satu. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu yang merusak patung ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, lihat itu siapa yang membawa kapak. Loh, kapaknya ditempel nang di patung. Ya, tak mungkin patung kok iso menceli kancane, wong patung gak iso obah. Nggak mungkin pangeran kok gak iso obah. Wong gak iso obah disembah. Ya, ini Nabi Ibrahim pernah bujuki sepisan sauripe, gak wani, gak iso ngekei syafaat.
gara-gara waktu ditakoni sapa sing meceli patung-patung, dia ngomong gak tahu, padahal Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim katakan, tolong kamu ke Nabi Musa saja, kamu ke Nabi Musa. Jutaan manusia ke Nabi Musa, guru wah benar Nabi Musa. Nabi Musa tolong Nabi Musa, aku ini minta tolong supaya aku tidak sengsara hidupku, kena matahari yang panas, gak ada minuman. Dari Nabi Musa, ojo njaluk tolong aku kedosan nang pangeran, aku besok nulungi. Apa dosane Nabi Musa? Rungono sik, Nabi Musa nang Mesir, tak kandhani kon. Nabi Musa nang Mesir ana kuli batu, bangun rumah itu. Apa jenenge? Sing bangun rumah itu kernet apa sopir? Tukang kuli batu kan? Itu tukaran sak koncone. Tukaran dipisah ambek Nabi Musa. Ditinggal Nabi Musa tukaran maneh. Ditinggal tukaran maneh. Wah, gregetan. Mateni. Makanya Nabi Musa mengatakan, ojo njaluk tolong aku. Aku iki dosa nang pangeran tau nempelin wong sampai kematen. Terus kan dia bikin Nabi Musa. Nabi Adam nggak iso, Nabi Ibrahim nggak iso, Nabi Musa nggak bisa. Kemana? Silakan kamu ke Nabi Muhammad. Dari 25 Nabi ini yang bisa memberi syafaat hanya Nabi Muhammad. Semua orang Islam diberi syafaat oleh Nabi. Obat syafaat itu pertolongan. Apakah semua umat Islam ditolong oleh Nabi? Tidak. Mereka yang ditolong adalah yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Siapa yang ditolong Nabi, itu yang ditolong. Apa bukti cinta? Dengan cara sering membaca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu. Sudah cukup. Sekali lagi, keistimewaan Nabi Muhammad, satu, namanya bergandeng kepada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah Nabi yang punya syafaat. Yang keempat adalah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Dia adalah satu-satunya Nabi untuk semua umat manusia. Kalau nabi-nabi yang lainnya adalah lokal, sesuai dengan daerahnya, tapi Nabi Muhammad adalah untuk manusia seluruhnya, baik manusia atau jin sak dunia. Selanjutnya anak, kenapa nek hari kelahiran ini tak jawab pertanyaan ini konco-konco? Wis seru kelahiran Nabi Muhammad kok ditulis Maulid Nabi ngunai gak disebut liyane. Wis kamu tak jawaban nih. Apakah bisa diganti dengan kalimat lain? Tidak bisa. Kenapa? Karena tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. 63 tahun kemudian Nabi Muhammad meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dari itu, begitu kamu memperingati kelahiran Nabi, berarti memperingati haul Nabi Muhammad, memperingati kematian Nabi Muhammad. Makanya tidak bisa diganti dengan bahasa lain, hanya maulid atau maulidan itu aja. Karena kematian dan kelahirannya, tanggal dan bulannya sama. Ini adalah ilmu. Saya kira sementara ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu sebentar. Nek ini sare sumu ongkap bawa mobil apa enggak kamu itu? Bawa. Yuk, ya diminum. Nek ini kondone gak gawa ditumi. Sementara ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.